sini saya dengan Pak Kapolres, Wakil Wadirum Polda dan sebagainya. Gitu. Saya jujur sangat. Inilah tindak lanjutan dari kasus penahanan ijazah. Pak Wali Kota dan Wamenaker pun langsung datang ke gudangnya. Pemilik gudangnya pun hanya tertunduk lesu, hanya menganggukkan kepala saat ditanya. Yuk kita simak aja kayak apa penjelasannya. Agak lain memang perusahaan ini. Salat Jumat kelamaan bisa kena denda. Izin karena sakit pun gaji dipotong. Di balik pintu besi UD Sentosa Sial, Surabaya tersembunyi kisah yang membuat nurani terguncang. Bukan hanya soal ijazah karyawan yang ditahan, tapi kini salat Jumat dihitung seperti waktu makan siang. Karyawan hanya diberi waktu 20 menit. Lebih dari itu, denda 20.000, 30.000. Tak peduli baru selesai salam atau masih menunduk dalam doa. Surat sakit tak berlaku. Kau tetap harus bayar 70.000. Meski tanganmu demam hatimu pasrah dan doktermu bersaksi. Yang lebih menyakitkan, semua itu tak tertulis di kontrak. Tak ada aturan hukum yang sah karena perusahaannya tak berbadan usaha, apalagi berbadan hukum. Inikah harga sebuah pekerjaan? Haruskah martabat manusia tunduk pada mereka yang menggaji? Kalau tidak mengembalikan dan tetap ditahan, maka pemerintah kota akan support dalam sisi hukum untuk pekerja yang ditahan ijazahnya. Siapapun boleh berusaha di kota Surabaya, tapi jangan pernah membuat gaduh dan menjelekkan nama kota Surabaya. Perusahaan yang ada di kota Surabaya juga harus mentaati peraturan-peraturan yang ada yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita sudah menyampaikan dan berkomitmen tidak akan pernah berhenti menerima pengaduan siapapun yang ijazahnya ditahan oleh perusahaan manapun. Kalau ada pekerja yang ijazahnya ditahan, tolong kembalikan hari ini. Tidak boleh menahan ijazah. Hukumannya pidana 6 bulan atau didenda 50 juta. Kepada seluruh pekerja, tolong jangan buat gaduh kota Surabaya. Perusahaan juga gitu. Saya nyuruh jangan buat gaduh Surabaya. Perusahaan kalau hari ini ada yang menahan ijazah pekerjanya, tolong kembalikan. Ijazah mereka itu lebih penting daripada popularitas dan kegaduhan Surabaya. Menguji atau dengan link, ini ada beberapa link yang memang rekan-rekan bisa lihat di sini. Ini ada link YouTube, ada link TikTok dan Instagram. Sekarang masih ditangani oleh Direktorat Siber Polda Jawa Timur. Muatan di konten itu apa nih? Pencemaran nama baik yang kami terima ya. Di situ juga yang bersangkutan membawa bukti berupa satu buah flash disk. Isinya konten yang menurut yang bersangkutan, menurut terlapor ini merupakan konten yang mencemarkan nama baik yang bersangkutan. Untuk laporannya sudah diterima atau gimana ya? Laporannya sudah diterima. Sini saya dengan Pak Kapolres, Wakil. Inilah Wamenaker dan Wali Kota Surabaya menyidak langsung ke gudangnya. Wadirum Polda dan sebagainya. Gitu. Saya jujur sangat tersinggung ya dalam kejadian ini. Benar ibu nahan. Kalau seandainya kita pakai orangnya, tahu gimana? Saya ini kan kerjanya juga. Saya ini ada cuma Ini enggak bu, bukan buat rem bu. Saya bilangin bu ya, kita ini pemerintah melindungi sosial. Kami juga harus melindungi juga tenaga kerjanya. Itu. Kalau kita satu itu bukan semuanya. Ibu kalau bohong tak pidana ya. Ibu bohong tak pidana loh bu. Semua 31 karena nggak punya. sekarang hari yang kadang masuk Ini anggota semua. Enggak ada, akan Surabaya ada. Ini ibu masih sendiri di gudang. 85.
Pekerjaannya apa? Dikerjakan apa? Terus waktu masuk persyaratan kerja waktu masuk lo takut jasa apa Harusnya pakai ijazah nggak? Kalau ada ijazah yang ditahan ya? Pakai ijazah? Enggak, kalau mbak kerja. Kan kamu ditahan. itu persyaratan lo dulu kan kita mau nih jangan ngepot ya enggak hari ini saya hari ini sampai Hah? Kalau daftar kerja siapa? Yang seleksi siapa? Daftar kerja Budiana langsung atau ada manajemen di bawahnya? Aku diajak temen. Dulu ya waktu itu kan teman saya Serahkan ya berupa dokumen ijazah dan ini tanda terimanya, pokok suratnya lengkap UD Sentoso Sel yang alamatnya jelas, ya kan? Kalau mereka bukan karyawannya, kenapa kok ada tanda terima yang dikeluarkan oleh perusahaannya dia, ya kan? Nah, bukan hanya Diana, juga di sini ada juga. Nah, ini Ahmad, ada. 2 juta untuk pengembalian ijazah. Linda, Linda. 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 Berapa tahun kerjanya ini? Masih baru. Piro. Kurang lebih 2 tahun. Ya suwi, kita karo Putri. Enggak. Putri? Enggak kan kita kan beda. Nila kerjaan Nila Ya enggak loh Pak, kan beda sih. Kebucul kan ya. Dari apa sih? Lah ya kan bucul ya engko. Iya. Orang tahu tuh gak kenal kanca-kancane. Ya kan ya masa kenal situ Pak. Yo. Kan iki oh mbak. Kanca mulyane sapa sing kerjane ndelokne? Apa? Sapa. Tuh, apa Rizka? Sur terus kita panggil. Hari ini. Rizka. Kan Pak aku tanggal 6. Pak Bamen niku sopan dong ngomong masa sembari Iya ya sebentar ya. iku lapo kon WA kancamu iku gak usah. 1 bulan berapa hari kerja di sini? Aku sih 1 bulan kurang lebihnya itu 2 minggu paling 14 banyak. hari. Ya paling banyak itu 15 hari lah. Kalau bapaknya tanya ini kenal ini, saya nggak tahu soalnya kadang di sini juga kadang itu di Demak. luar ya. Terus sampai takut apa benar? 2 tahun itu kan cukup lama ya. Ya. Berarti satu sama lainnya temannya pasti tahu lah. Nggak kenal, kok nggak kenal. Itu jenenge Sanjipa. Weh, bosku. Bukan saya aja yang senang lihat Diana itu ditindaklanjutnya karena dia ini sombong orangnya ya. Mungkin kamu nggak tahu lah siapa itu keluarganya atau bapaknya atau adiknya mungkin yang komen. Makanya kalau punya akun TikTok itu jangan dikasih privat. Ada foto profilnya dan juga jangan kasih akun bodong kalau mau komennya. Bukan saya aja ya, warga Surabaya itu seluruh Indonesia itu nggak ada yang bela Diana. Kecuali akun yang 2 bodong ini. Pakailah foto profil gitu. Dan juga aktifkan, jangan pakai akun-akun bodong komennya. Bukan saya aja yang senang. Kalau saya memang ya kalau saya lihat ditindaklanjuti setiap hari, saya sumpah senang sekali, saya gembira, saya malah lupa makan saya. Senang saya lihat karena apa? Dia sombong, angkuh, tidak ada penyakit. Itulah tindak kelanjutan soal penahanan ijazah. Bahkan seorang karyawan pun dinilai tidak sopan terhadap Cak Ji, Cak Wali Kota dan Wamenaker saat diinterogasi sambil main HP dia. Bahkan pun ada yang berkomentar perlakuan tersebut tidak sopan. Bahkan Diana pun tetap berbelit tidak menahan ijazah katanya, padahal bukti sudah ada, bukti sudah lengkap, tapi nggak mau mengaku juga. Gimana menurut kalian tentang kasus ini? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sumber video dari beberapa elemen terutama TikTok.